Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Laros News. Alhamdulillah di hadapan kita dan kita saat ini sudah berada di halaman SMA Pasundan 2. Di belakang kita bisa lihat bentuk bangunan sekolahnya yang cukup megah sahabat Laros News. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Asep, lengkapnya Pak Asep siapa sih Pak? Dr. Anas Asep Dedi, lengkapnya. Ya, Pak Asep Dedi, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menghadapi era pandemik ini, tentunya PJJ pembelajaran jarak jauh tetap harus berjalan. Bapak sebagai bidang kesiswaan, ada kiat-kiat khusus gak sih Pak agar komunikasi ke siswa dan ke orang tua siswa bisa saling mendukung dengan program PJJ di era pandemik ini Pak? Alhamdulillah di era pandemi seperti sekarang ini kami tidak kehilangan lost contact dengan orang tua, tapi kami terus berhubungan dengan orang tua siswa, baik juga dengan siswanya sendiri, sehingga tidak ada istilah siswa cuma ngabsen, kemudian ngumpulin tugas, tapi kita juga berjalan terus, termasuk juga dengan kegiatan eskulnya, walaupun dengan secara virtual. Hanya yang jadi kendala untuk kami, kiat dari kami, untuk pembentukan karakter, pembentukan untuk disiplin, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan ketika sedang tatap muka, termasuk mereka yang pagi-pagi, kalaupun ada yang kebiasaan kami, setelah baca Al-Quran, kalau ada siswa yang kesiangan, itu juga dapat sanksi, tapi sanksinya juga yang edukatif dan yang agamis. Mereka yang kesiangan juga dibawa ke masjid, mereka juga karena kekurangan cuma satu, nafkah batinnya mungkin karena mereka tidak bisa baca Al-Quran, sehingga yang kesiangan ini baca Al-Quran dulu, kemudian kalau kesiangannya melewat dari 10 menit ditambah juga dengan salat duhanya, ditambah juga dengan baca surat-surat pendek, surat dari juz 30, itu yang biasa kami lakukan. Dengan adanya PJJ seperti sekarang ini, kami juga sama, ketika ada siswa yang agak terlambat mengumpulkan tugas, boleh tugas dulu masuk, tapi dengan minimal dia bisa membaca ayat kursi atau juga minimal mereka dengan pembentukan karakternya, kita dengan orang tua tidak ada siswa yang terlambat untuk mengumpulkan tugas. Baik. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Oke. Baik Pak, jadi kesimpulannya tidak ada hukuman fisik, yang ada adalah punishment yang bersifat edukasi dan membangkitkan semangat keagamaannya. Baik, di hadapan kita juga ada, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras ya Pak ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Dr. Andes Acu Cudiwa. Acu Cudiwa. Acu Cudiwa. Pak, kalau menghadapi pandemik ini nih, sejauh mana terobosan bidang Sarpras untuk menyediakan sarana dan prasarananya yang sesuai dengan standar dari gugus tugas COVID? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadi pandemi semacam ini, maka sesuai dengan instruksi pemerintah, juga kita melaksanakan protokol kesehatan, maka SMA Pasundan 2 Bandung terus-menerus melakukan terobosan-terobosan, diantaranya yang tidak boleh tidak, bahwa kita menyediakan di beberapa tempat untuk cuci tangan dan sabun, sebab itu prioritas pertama. Menjadi PHBS. PHBS. Kemudian juga setiap siswa ataupun tamu yang masuk ke sini, kita juga harus dibatasi dan harus selalu memakai masker. Setiap mau masuk, dia harus juga kita termored ya. Kalau melebihi sesuai dengan protokol kesehatan, maka tidak diizinkan oleh security. Nah, itu juga. Kemudian juga kesempatan-kesempatan qadarullah ya, dengan kejadian wabah ini, kita juga bagaimana tetap melayani persiapan sebagaimana yang telah dilihat oleh KCD. Kita alhamdulillah waktu itu sudah diizinkan untuk siap buka tatap muka, pembelajaran tatap muka. Tetapi karena ini juga instruksi nasional hanya tidak jadi, sekalipun tidak jadi, alhamdulillah kita sudah menyiapkan sarana-prasarana yang mungkin Bapak-bapak tadi sudah melihat bagaimana kelas kami menyiapkan bagaikan hotel gitu ya, sehingga anak pembelajaran bisa nyaman, betah di sekolah gitu ya, karena juga wifi-nya dan sebagainya tetap dari dulu ada. Kemudian sarana prasarana olahraga juga kita siapkan. Ini semuanya dalam rangka untuk pelayanan pada siswa. Tapi qadarullah kejadian ini sesuai dengan tadi protokol kesehatan, kami sudah siap untuk
melayani para siswa dan orang tua sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Baik, sahabat Arus News, itulah penuturan dari Wakil Kepala Sekolah pada bidang kesiswaan dan sarana dan prasarana. Semoga COVID segera selesai dan Allah tuntaskan dengan yang baik, dan para siswa khususnya ada di SMA Pasundan 2 bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dan ditempuh dengan ujungnya sukses. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Pasundan 2, Ciamplas, Kota Bandung. Salam Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih.